putrinya. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau serta kita semua sebagai pengikut-pengikut setianya. Mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita ucapkan itu kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup dan sekaligus nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah dialog antara seorang ayah ibu dengan seorang anak yang pada zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia beragama Nasrani dan dia berada di tengah-tengah keluarga yang beragama Nasrani. Ketika dia mendengarkan Rasulullah membawa ajaran agama baru yaitu Islam pada saat itu, saat ini Bapak dan Ibu secara diam-diam beliau datang mendengarkan dan mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Beliau tidak mau beritahukan kepada ibunya. Ini yang dia lakukan berbulan-bulan secara diam-diam, dia masuk kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah pada saat itu. Tapi begitu setelah beberapa bulan kemudian ternyata ibunya pun mendapatkan kabar bahwa saat ini telah masuk Islam. Sementara ayahnya yaitu bin Abi Waqqas ini telah meninggal dunia. Dia tinggal dengan seorang ibu pada saat itu. Begitu ibunya tahu bahwa baginda Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah masuk Islam, lalu dia memanggil sang anak oleh sang ibu, Sa'ad, ayo datang ke sini dulu. Apakah kamu benar telah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad? Pada saat itu Sa'ad mengatakan, iya, saya telah masuk agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sekarang kamu pilih salah satu dari dua. Yang pertama, kalau kamu tidak mau keluar dari ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad itu, yang pertama kata sang ibu ini, aku tidak akan makan selama 3 hari 3 malam. Tidak akan makan. Yang kedua kata sang ibu, aku akan menjemurkan diriku di tengah terik matahari. Kalau kamu tidak mau melaksanakannya, biarkan aku mati di tengah terik matahari itu, di tengah panasnya matahari. Sa'ad pun tidak menjawab sedikit pun apa yang dikatakan oleh sang ibu. Dia diam. Dan sang ibu ini melihat anaknya tidak mau keluar dari ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Dia menjemurkan dirinya sambil dia tidak mau makan selama 3 hari 3 malam. Begitu saat ini melihat sang ibu sudah 3 hari sudah tidak punya, wajahnya sudah pucat, badannya sudah lemas karena tidak makan, tidak minum. Saat itulah saat ini datang menghadap Rasulullah. Ya Rasul, aku telah diketahui oleh sang ibuku tentang aku masuk Islam mengikuti ajaran agamamu. Dan ibuku telah berjanji di hadapanku, kalau aku tidak mau keluar dari ajaran agama yang kamu bawa dari Islam ini, maka dia akan menjemurkan dirinya 3 hari. Dia tidak akan makan 3 hari 3 malam. Dan saat ini dia sudah masuk hari yang ketiga.
Dia sudah lemas ya Rasulullah. Kira-kira apa yang harus aku lakukan saat ini untuk menolong ibuku? Apakah aku akan mengatakan kepada ibuku, aku akan keluar kembali dari ajaran Islam yang aku peluk pada saat itu? Turunlah ayat yang dibaca tadi, Bapak dan Ibu. Surat Luqman ayat 13 dan ke-14. Jadi kalau Rasulullah ada masalah seperti itu, beliau tidak menjawab. Yang menjawab itu adalah Allah. Ayat tadi itu adalah cerita seorang ayah yang bijak dalam dia mendidik anak-anaknya, Luqmanul Hakim. Sehingga oleh Allah menjadikan salah satu surah dalam Al-Quran itu namanya surah Luqman. Luqman ini hidup 1000 tahun sebelum Rasulullah lahir itu sudah ada dia. Dan untuk dikenang cerita itu maka Allah turunkan surah Luqman itu. Turunlah ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 sebagai jawaban dari apa yang diperintahkan oleh sang ibu tadi. Allah berfirman, wa idh qulna lil wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Itu jawaban pertama dari Allah. Ingatlah ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu mempercayai, menuhankan selain Allah, mempercayai makhluk selain Allah, itu syirik. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban Allah yang pertama. Ketika ayah dan ibu kita memerintahkan kita untuk berbuat baik, sepanjang itu perintah untuk kebaikan, maka wajib hukumnya kita sebagai anak untuk mentaatinya. Tapi ketika orang tua kita memerintahkan kepada kita, jangan kamu lakukan menyembah kepada berhala, jangan kamu lakukan menyembah kepada selain Allah, sembahlah Allah. Kalau orang tua kita memerintahkan jangan kamu berbuat syirik, maka itu wajib hukumnya untuk kita tidak taati. Maka Sa'ad bin Abu Waqqas dipesankan oleh Rasulullah, kalau ibumu merintahkan kamu untuk menyembah kepada berhala, maka wajib kamu untuk tidak ikuti dan tidak berdosa kita. Itu jawaban yang pertama. Ketika orang tua kita kaitannya dengan hubungan agama kita, hubungan syariah kita, diperintahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu boleh kita berbeda pandangan dengan orang tua. Alhamdulillah kita berada di tengah orang tua yang islami, nenek moyang yang islami, keluarga yang islami, lingkungan yang islami. Yang kedua, jawaban yang kedua dari Allah adalah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li waliwalidayhi. Berbuat baiklah kamu sekalian kepada kedua orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan hamalathu ummuhu, dia dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah. Bayangkan ketika ibu sedang mengandung, perutnya besar, dia dalam keadaan kesakitan, dan kamu berbuat baik, kata Allah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang bertambah lemah dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah. Wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli, kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku, kepada Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu.
Ayat ini mengandung makna, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika itu kaitannya dengan hubungan keduniaan kita, antara kita sebagai anak dari orang tua kita atau orang tua dari anak-anak kita. Sepanjang itu untuk hubungan keduniaan, maka wajib hukumnya kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Walaupun berbeda dengan agama, tugas kita sebagai anak dari orang tua kita adalah mengayomi, memberikan nafkah, memberikan pertolongan dan bantuan kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan hubungan keduniaan, wajib kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Kaitannya dengan hubungan syariat, maka wajib hukumnya untuk kita tolak. Itu jawaban dari Allah dari pertanyaan seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Bapak dan ibu-ibu sekalian, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kira-kira kapan Allah itu senyum dengan kita? Pada saat itu Rasulullah menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, sahabatku, kalau kamu ingin melihat Allah itu senyum dengan kita, maka lihatlah ketika orang tuamu datang ke rumahmu. Saat itu ayah dan ibu kita senyum dengan kita, saat itu sesungguhnya Allah tengah senyum dengan kita. Ketika kita mendatangi rumah orang tua kita, kemudian orang tua kita marah dengan kita sebagai anaknya, orang tua kita tidak mau lagi melihat wajah kita sebagai anaknya karena jengkelnya, maka saat itulah Allah pun sedang marah dengan kita. Tapi hati-hati bapak dan ibu-ibu, dosa kepada kedua orang tua kita, Allah akan lebih dahulu mengazabnya di dunia ini sebelum kita meninggal dunia. Dirasakan dulu dia azab itu. Kalau ibu dan ayah kita belum mau mengampuni dosa dan kesalahan kita, maka Allah akan merasakan siksaan. Allah akan menyiksa kita sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tua itu pada saat hidup di dunia ini. Banyak kejadian, ibu, banyak sekali kejadian. Seorang anak dengan sombongnya, karena dia itu sudah diberi kelebihan sedikit oleh Allah, ketika sang ibunya itu memberi nasihat, maka dia cuek sama ibunya. Ketika ibunya melarang dia untuk berbuat sesuatu, dia tidak mau mendengarkan, bahkan dia marah dengan ibunya. Dia menyepak sang ibunya, misalnya dia sepak ibunya, dia injak ibunya, masya Allah. Walaupun ibu itu tidak taat beribadah kepada Allah, tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rasakanlah sakitnya rasa hatiku saat ini kepada anakku ini. Tidak lama itu, sebulan, 2 bulan kemudian, tiba-tiba dia menderita penyakit diabetes. Saat itu satu jalan kaki yang menyepak ibu tadi harus dipotong. Itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah diperbuat oleh sang anak. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu, kenapa harus saya ambil ayat ini, cerita ini untuk disampaikan pada kesempatan ini dalam acara walimatul khitan. Karena ada kaitannya anak dengan orang tua kita. Anak ini adalah aset bagi kita orang tua, ibu. Aset untuk tiket menuju surga atau aset untuk tiket menuju neraka, itu anak. Ketika hari ini bapak dan ibu disibukkan kita dengan mencari perhiasan emas, mencari harta kekayaan, siang dan malam tidak pernah capek untuk kita mencari dan mengejar kehidupan dunia, dan kadang kita melupakan merawat anak kita. Ini fenomena yang terjadi hari ini. Sementara harta tadi itu setiap hari kita meraihnya. Anak-anak kita, apakah dia sudah sekolah, apakah dia sudah ngaji, apakah dia sudah mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Tidak pernah kita perhatikan anak-anak kita. Sehingga di zaman Rasulullah
dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang tua masuk surga karena anaknya, ada seorang tua masuk neraka karena anaknya. Anak yang soleh, anak yang durhaka. Mana orang tua yang masuk surga karena anaknya? Ada sang ayah yang selalu sibuk mencari nafkah. Kadang dia abaikan perintah Allah, kadang dia sholat, kadang dia tidak mengerjakan sholat, kadang dia puasa, kadang dia tidak mengerjakan puasa, karena dia sibuk mencari nafkah. Tapi dia punya seorang anak. Anak ini dia masukkan di salah satu pondok pesantren sehingga dia bisa menghafal Al-Quran. Dia rajin beribadah kepada Allah, dia rajin mengerjakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Terus menerus anak ini mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala divonislah dosa sang ayah ini. Ternyata sang ayah ini banyak dosanya daripada kebaikan yang ia lakukan itu. Allah perintahkan, hei malaikat Malik, antarkan orang tua ini ke dalam neraka sana. Wajar dia tempat neraka itu karena dia hidup lalai. Lalu dipanggil lagi oleh Allah seorang pemuda. Ayo diperiksa amalnya. Ternyata anak muda ini bapak dan ibu, ibadahnya bagus, ngajinya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, dia selalu berbuat baik. Ini anak ini pantasnya dia masuk surga. Wahai malaikat Ridwan, antarkan anak muda ini masuk surga Allah. Masuk surgaku, kata Allah. Sampai di pintu surga itu bapak dan ibu, sang anak pun tak mau masuk surganya Allah. Wahai malaikat Ridwan, saya tidak mau masuk dalam surga ini. Kenapa? Aku tidak sampai hati masuk sendiri dalam surga. Aku ingin selamatkan ayah dan ibuku. Ayahku, mana ayahmu itu? Itu ayahku yang engkau antarkan ke dalam neraka tadi itu. Kasihan dia. Memang dia orang yang Senin beribadahnya itu hari Senin Kamis. Beribadahnya itu selalu dia melalai, bersyukurnya selalu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mencari nafkah yang halal untuk membiayai aku sekolah, untuk menyekolahkan aku sehingga aku bisa menjadi membaca Al-Quran, bisa pintar karena jasa orang tuaku. Aku tidak sampai hati masuk surga sendirian. Aku pingin masuk surga bersama dengan ayah dan ibuku. Lalu malaikat melaporkan pada Allah, ya Allah, anak muda itu tidak mau masuk surga. Kenapa? Kata Allah, dia punya orang tua yang engkau masukkan ke dalam neraka tadi. Kalau begitu silakan panggil ayahnya. Masuklah ayah dan ibu bersama dengan anak. Doa anak yang soleh itu dikabulkan oleh Allah, dan insya Allah dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang tua itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmatnya Allah masuklah surga orang tua tadi. Datang lagi orang tua yang kedua. Setelah diperiksa ibadahnya bapak dan ibu sekalian, ternyata orang tua ini rajin sekali dia sholat, rajin mengerjakan puasa, rajin mengerjakan sholat, selalu berbuat baik. Maka kata orang tua ini, kata Allah, antarkan orang tua ini masuk surganya Allah, karena dia telah berbuat baik dan beribadah kepada Allah, kepadaku. Selama hidupnya dia selalu bersyukur. Masuklah orang tua ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu giliran anak muda yang kedua dipanggil lagi. Setelah diperiksa anak muda yang kedua ini, dia kerjanya minum khamar, dia kerjanya itu mencuri, dia kerjanya berjudi, dia kerjanya selalu membuat kerusakan, berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, suka berkelahi, suka bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu dia menunaikan perintah Allah. Ini pantasnya anak muda ini masuk ke dalam nerakanya. Dipanggil lagi malaikat Malik, antarkan anak muda ini ke dalam neraka. Gitu sampai di pintu neraka, anak muda itu pun dia menolak. Saya tidak mau masuk neraka. Kenapa? Harus dengan ayahku juga masuk neraka itu.
Mana ayahmu itu? Tadi ayahku yang rajin beribadah kepada Allah itu, yang baru diantar ke surga tadi, itu ayahku. Memang dia orang yang rajin beribadah kepada Allah, tapi tidak pernah diajarku untuk mengerjakan sholat. Memang dia orang yang rajin berpuasa, tapi ketika aku tidak mengerjakan puasa, tidak pernah ayah dan ibuku itu memerintahkan untuk aku berpuasa. Memang aku adalah orang yang mencuri, merampok, berjudi dan lain sebagainya. Tidak pernah ayahku itu melarang aku untuk mencuri, melarang aku untuk minum khamar, melarang aku untuk berkelahi dan lain sebagainya. Itu ayahku. Dia hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia tidak mau tahu dengan urusan kami sebagai anaknya. Aku berbuat seperti ini karena ayah dan ibuku tidak pernah peduli kepada diriku pada saat aku hidup. Dilapor lagi pada Allah oleh malaikat Malik, ya Allah, itu anak muda tadi tidak mau masuk nerakamu. Kenapa? Dia ingin masuk neraka bersama dengan ayah. Mana ayahnya itu? Itu yang dimasukkan baru-baru dalam surganya. Kalau begitu panggil sang ayah. Apa benar kamu punya anak si fulan ini? Ya. Pernahkah kamu menyuruh anakmu untuk mengerjakan sholat? Enggak. Pernahkah kamu melarang anakmu untuk berjudi? Enggak. Pernahkah kamu menegur anakmu saat mabuk-mabukan dilarang itu? Enggak. Kalau begitu anakmu masuk neraka itu karena perbuatan kamu, masuk sana bersama dengan anakmu. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak bisa masuk, orang tua masuk surga karena anak, orang tua masuk neraka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak adalah merupakan amanat Allah yang telah dititipkan kepada kita sekalian. Kita tidak berhak untuk memiliki anak kita, tapi tugas kita sebagai orang tua adalah memelihara anak. Bagaimana cara kita meliharanya? Kita tidak bisa mendidik sendiri anak kita, tentu membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Karena itulah Islam mengajarkan kepada kita, adibu auladakum wa ahsinu awabahum, kata Rasulullah. Ajarilah anak-anakmu dengan akhlak dan tutur kata yang sopan santun, dan ajarilah anak-anakmu dengan perkataan dan tutur kata yang baik, karena mereka akan hidup pada suatu zaman yang berbeda dengan zaman kita saat ini. Kalau hari ini saja anak-anak kita sudah mereka mengenal dengan HP, mereka sudah mengenal dengan internet dan lain sebagainya. 20-30 tahun yang lalu kita tidak pernah mengenal hal-hal yang seperti itu. Karena itulah untuk kita menggiring anak kita memperkenalkan kepada dunia maya seperti itu, maka kita harus perketatkan pada anak kita. Yang pertama kita tanamkan dalam diri kita, anak kita itu adalah iman. Kemudian yang kedua adalah berikan kepada ilmu pengetahuan. Iman ini adalah merupakan fondasi benteng yang akan memagari anak-anak kita dalam mengerjakan sesuatu perbuatan yang dilarang Allah, sesuatu perbuatan yang diperintah Allah dia kerjakan. Sementara ilmu ini yang bisa membedakan mana yang diperintah Allah, mana yang dilarang Allah, maka itu perlu kita tanamkan kepada anak kita sejak dini. Kalau dua hal ini sudah kita tanamkan, insya Allah anak-anak kita sejak dini, antarkan mereka baik-baik kepada guru-guru ngaji yang ada di kampung kita. Mereka diajarkan ngaji, mereka diajarkan sholat. Karena itulah Bapak dan Ibu, kalau urusan dengan agama kita harus serius buat anak-anak kita. Karena kedepannya mereka tidak tahu bagaimana modelnya mereka akan hidup di masa yang akan datang. 10-20 tahun akan datang, generasi yang dihitung hari ini, mereka akan mengalami masa itu. Mungkin kita sudah tidak ada lagi pada saat itu. Minimal anak-anak yang kita tinggalkan, mereka sudah punya iman dan ilmu pengetahuan, sehingga itulah yang menjadi penyelamat kita di pengadilan Allah, di alam kuburnya ataupun di alam akhirat nanti, berkat doa anak-anak yang soleh dan soleha itu. Karena itulah kepada orang tua yang baru saja menghitankan anaknya pada hari ini, anak ini adalah amanat Allah. Rawatlah anak kita seperti kita merawat rumah kita. Rawatlah anak kita seperti kita merawat perhiasan emas kita.
Sibuklah kita mengurus anak kita seperti kita sibuk mengurus harta kekayaan kita setiap saat. Jangan kita lupa mengurus mereka, karena mereka adalah merupakan aset dunia dan akhirat bagi kita. Tabiat yang baik, tutur kata yang sopan santun akan berada di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita mengajar anak-anak kita dengan tutur kata yang kasar. Kalau anak-anak kita di rumah senantiasa mendengarkan tutur kata yang kasar, kemudian sumpah serakah dari orang tuanya, jangan kita tidak heran sampai di sekolahnya anak-anak kita itu selalu sumpah serakah. Sedikit-sedikit sudah sumpah, sedikit-sedikit sudah menyumpah orang lain, sedikit-sedikit dia sudah marah, karena tabiat ini sudah ditanamkan oleh orang tuanya dari rumah. Kalau di rumah tangga kita selalu kita memperdengarkan tutur kata dan nasihat yang baik Bapak dan Ibu, insya Allah di rumah, di sekolah kita, anak kita akan bertabiat seperti tabiat itu. Karena itu karakter ini mulai kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Insya Allah apapun yang kita lakukan tidak bisa sendiri Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Harus kita mohon campur tangan Allah. Caranya kita sebelum mengajarkan anak sholat, maka lebih dahulu kita sebagai orang tua mengerjakan perintah Allah sholat itu. Ibu-ibu sebelum kita mengajarkan anak kita untuk bertutur kata yang bertutur kata, maka mulailah dari ibu dan bapak di rumah selalu bertutur kata yang sopan santun. Insya Allah anak-anak kita pun akan seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh orang tua kita dulu kepada kita, sehingga kita hari ini tabiat kita ini itulah tabiat orang tua kita. Karena itulah berbahagialah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengurus anak-anak kita, sehingga mudah-mudahan anak yang dihitan ini mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya nanti insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin hanya itu saja beberapa kisah cerita, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita dalam rangka kita mendidik putra dan putri kita. Yakinlah Allah akan bersama dengan kita ketika kita senantiasa memberikan keteladanan yang baik kepada putra dan putri kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih kepada atas segala perhatiannya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua yang menghitankan anaknya selalu sabar dan tabah. Kita sebagai orang tua dari anak-anak kita selalu tabah dan sabar dalam mendidik putra dan putri kita. Dan kita insya Allah sadar atas perbuatan itu, atas amanat itu. Kita selalu memelihara anak kita dengan membekali mereka iman dan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi hadzal walimatul khitan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لنا من الصالحين. Rabbi hablana minas salihin. Rabbi hablana minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.